pasang mata, ribuan bisa dikatakan, ratusan kamera terarah kepada anda. Uji pandangan. Diikat dah bawahnya. Kenapa? Pertandingan dah lanjutkan dulu. Tolong panitia naikat meuk na jaring terluka. Baik. Yang ni menyawasi 3. Terus pak jaring ya Parisa. Tuan masih pura-pura. Baik. Selamat bertanding kami ucapkan kepada kedua kesebelasan dan selamat menyaksikan. Kita lihat bola berada tepat di kaki Sabirin Idi. Kerjasama kita lihat kali ini mereka peragakan, di mana kita lihat tadi Farhan mencoba memindahkan umpan, sekarang lewat kaki. Ya, Mando Dybala mencoba membuka areal berbahaya, langsung bola berpindah kaki. Haikal Neymar kali ini, namun rapat kita lihat penjagaan. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam kepada tim remaja Muara Batu Krumane. Haikal Neymar. Kita lihat dua pemain Persipase Aceh Utara di Liga 3 Indonesia. Ini dia, kita lihat Mulia Munizar. Terarah kita lihat, apa yang terjadi. Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri, Hesbal bahasa kami. Kita lihat putra kesayangan daripada Ninin, anak polisi, almarhum maksud kami. Ya, kita lihat kembali lagi. Ini dia Anta Mulyansyah. Bersabar. Di sana kita lihat ada Imran. Sekarang kita lihat Al-Falaki mengandalkan sebuah umpan panjang. Kita lihat Sabirin berhadapan dengan Mando Mulyadi. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Masih sangat berhati-hati. Baru sekitar 1 menit usia pertandingan sore hari ini. Kita lihat lagi-lagi perebutan, namun kurang jelas dari pandangan mata kami. Ini dia, kita lihat Amar berikan umpan melebar. Di sana kita lihat ada Rahmadi mencoba memberikan umpan kepada Mora Andika. Kembali lagi kita lihat dilambungkan bola karel berbahaya. Rahmat Mobral, serangan berbalik lewat kaki Rahmat Mobral. Nampaknya kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Mora Andika, Muammar mencoba mengutak-ngatik split pundar. Serangan berbalik kita saksikan. Kali ini apa yang terjadi? Sebuah sliding yang cantik sekali dilakukan oleh Amar tadi. Kita lihat umpan panjang. Di sana ada Nekmin panggilan sehari-hari, Ibrahim Panser, Nekmin, Julali atau Julkiram, karena pemain ini bisa dikatakan kembaran. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Nekmin panggilan rekan-rekan, jauh ke depan. Ini dia, kita lihat Renggu, pemain yang pernah terpanggil oleh tim nasional. Ya, kita lihat Renggu mencoba membuka area berbahaya. Namun kita lihat tidak kenal kompromi. Di mana kita lihat Rahmadi langsung mencoba membuang bola keluar. Tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh tim remaja Muara Batu Krumane. Di kanan gawai yang dikawal oleh Martonis Abbas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain daripada remaja Muara Batu sudah menanti dah kotak penalti. Cantik sekali. Namun lagi-lagi kita lihat serangan terhenti. Di sana masih ada Reja Rafika. Rafika ini catatan kami adalah cucu daripada Nekub, salah satu tokoh bola Aceh Timur. Kita lihat apa yang terjadi. Bola terarah kepada penjaga gawang. Martonis kita lihat cukup tenang. Masih Martonis menimbang-nimbang si kulit bundar. Lagi-lagi kami kabarkan yang berada di luar belum ketinggalan. Baru sekitar 4 menit usia pertandingan. Martonis Abbas jauh ke depan. Kok duel terjadi. Kita lihat ada Ibrahim Panser tadi. Ya, bola bantu langsung kami masukkan karena bola kita lihat jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Anda dengar sendiri, kereta api sudah mulai berbunyi. Jangan Anda berdiri di rel kereta, karena banyak sekali besi hidup itu telah memakan korban. Ya, ini dia Sabirin, Mandu, Nek Mandu panggilan rekan-rekan. Imran, pemain yang bisa dikatakan kenyang pengalaman. Imran. Ya, Anta Mulyansyah, pemain kelahiran Batupat, Muara 1 Kota Lukmawe. Imran, mantan Bung Dawa Perkidi-Idi, mencoba kita lihat memindahkan bola di areal berbahaya, membuahkan lemparan ke dalam. Kembali lagi kita lihat kali ini lewat kaki pemain bernomor 9 Buja kerjasama dengan Rahmat Mobral. Kita lihat Haikal Neymar mencoba memindahkan serangan di sisi sebelah kanan, masih lewat kaki Nekmin panggilan rekan-rekan. Kita lihat kembali lagi cukup taktis kerjasama dari kaki ke kaki asuhan daripada Haji Adik Julfatli.
Sekarang kita lihat di sana ada Farhan, juga salah satu motor serangan. Muaril, pemain PON Aceh, melebar. Kita lihat kali ini cantik sekali penguasaan yang dilakukan oleh Mando Dibala, Madon Dibala. Muammar mencoba kita lihat menggerakkan serangan, namun salah pengertian. Kita lihat terlalu melebar, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sore hari ini pinggir lapangan bisa dikatakan semuanya terisi. Dek bedo dah badi anggawang dek yang belah baratnya. Ujuk tu dek. Yang mak jaring tanya gede lo. Kita lihat nampaknya Dahlan AW2 telah mengangkat bendera. Lemparan ke dalam diberikan kepada tim Aceh Utara. Kita lihat lagi-lagi lemparan ke dalam terjadi. Kali ini langsung Aceh Timur mencoba melambungkan bola ke mulut gawang. Masih kita lihat ada pemain belakang. Kita lihat perebutan terjadi. Skop duel kali ini, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat Renggo panggilan rekan-rekan mencoba mengajak lari. Ya, kita lihat Amar. Namun apa yang terjadi? Perebutan terjadi. Oh, jelas sekali. Kita lihat sebuah pelanggaran di luar area kotak terlarang. Terancam gawang daripada Martonis Abbas. Kita saksikan siapakah yang dipercaya oleh Haji Ade Julfadli untuk mengeksekusi tendangan bola-bola mati di luar area kotak penalti, di mana kita lihat dua pemain muda, Mulia Munizar dan Rahmat Kopral, yang sedang berada di areal kejadian. Kita lihat nampaknya ya Mulia Munizar, Don panggilan rekan-rekan, bersama Rahmat Kopral telah mempersiapkan diri. Kita lihat Rahmat Kopral lambungkan bola ke arah kotak penalti. Perebutan terjadi. Kita lihat kop duel kali ini. Lagi-lagi datang Nekmin kali ini. Nekmin. Sambungan umpan dengan kaki kiri. Kita lihat kembali lagi masih melambung di atas tiang besi yang dikawal oleh Martonis Abbas. Ya, perlu juga Anda ketahui, terlaksana pertandingan ini tidak lepas dari dukungan rekan-rekan polisi, TNI, dan juga siaga Covid memberikan izin kepada kami. Satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Apalagi 3 anggota dewan menyokong kami dari belakang, Iskandar Usman, Fakrul Razi Haji Cud, dan juga Muslim Syamsuddin. Namun saban hari, di mana toko bangunan 1000 Doa, Pasar Impres, Jalan Sawang, Krung Mane memberikan 2 hadiah kepada Anda. Satu kebanggaan juga dari kami panitia penyelenggara. Terima kasih kami ucapkan kepada toko bangunan 1000 Doa, Pasar Impres, Krung Mane, dan juga mitra baru dengan semboyan harga berani bersaing, tidak melepaskan diri, toko besi yang letaknya di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Unimal. Lemparan ke dalam kita lihat dilakukan tadi oleh Rahmadi, melambung ke kotak penalti. Oh, kita lihat terjadi miskomunikasi. Rahmat Sawang, ini dia Rahmat Abu Bakar mencoba mengajak lari 2 lawan di sebelah kanan areal pertahanan. Masih kita lihat Rahmat Abu Bakar, namun di sana ada Mora Andika. Kembali lagi bola dikuasai oleh remaja Muara Batu Krung Mane Aceh Utara. Sekarang kita lihat bola berada di kaki pemain bernama punggung 8. Umpan melebar kita saksikan yang terarah kepada Saifuddin Sabirin panggilan rekan-rekan. Namun kita lihat pelanggaran terjadi dilakukan oleh Mulia Munizar tadi. Kita lihat terancam gawang daripada Awe Wahyudi di luar areal kotak penalti. Nampaknya kita lihat pemain PON Aceh Papua, Muaril Dewantara, langsung kita lihat menuju ke arah bola, membahayakan gawang yang dikawal oleh Awe Wahyudi. Apalagi catatan kami, Imran Sabirin sudah berada di areal kotak terlarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain daripada Iskandar Usman sudah berada di mulut gawang. Kita saksikan apa yang akan terjadi. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, tendangan bebas dilakukan oleh Muaril, berbahaya sekali. Kita lihat kali ini Amar. Oh, putus serangan. Kita lihat kali ini lagi-lagi Amar mampu menembus kesalahan. Kita saksikan jelas, kita lihat Hezbal tidak diberi toleran. Kita lihat oleh pengadil yang baru-baru ini tampil di Liga 2 Indonesia, Arifin, yang sengaja diutuskan oleh TNI untuk memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Center back sebelah kanan Rahmadi, nomor punggung 4, kita lihat langsung dilayangkan kartu kuning sore hari ini. Mencoba mengelabui pengadil pertandingan. Ia raba bola dengan tangan. Nemin bersabar. Ibrahim Panser kembali mencoba mengolah. Kita lihat kerjasama di areal pertahanan lawan. Masih kita lihat Min panggilan rekan-rekan. Haikal Neymar mencoba memindahkan serangan. Kita lihat serangan berbalik kali ini. Namun apa yang terjadi? Kita lihat serangan kembali lagi datang di sebelah kanan area pertahanan.
Nampaknya kita lihat di sana masih ada Reja Rafika. Umpan melambung ke areal berbahaya. Namun dengan mudah kita lihat penjaga gawang Transligon di Liga 2 Indonesia, Wahyudi, membaca arah umpan yang diberikan tadi oleh Rafika Duri. Wahyudi. Lapangan Cek Murung memang hana pelelin diragukan. Tak berstandar nasional. Anik Iradin, bolanya kau pinahin nak ikut langgun dah. Ya, ini dia kita lihat Reja Rafika, nama asli pemain bernomor punggung 81 ini mencoba kembali membelah ruang di sebelah kiri areal pertahanan. Remaja Muara Batu kita saksikan masih mencoba mengutak-ngatik si kulit bundar. Kita lihat perebutan terjadi, kembali lagi ada Mando Mulyadi. Namun tenang kita lihat, ya Nekmin panggilan sehari-hari, adu badan bukan pelanggaran. Kita lihat remaja Muara Batu hilang penguasaan. Kali ini coba dikuasai oleh pemain bernomor punggung 8, nomor punggung 6 maksud kami, Amar Rahmat Sawang. Kerjasama kita lihat dengan Rahmat Kopral. Cantik sekali. Oh, nampaknya kita lihat drop ball terjadi. Bola mengenai pengadil pertandingan. Memang aturan sekarang setiap bola menyentuh dengan pengadil laga, maka akan terjadi drop ball kepada si pengusaha bola, si penguasa bola. Untuk kamu. Ya, kop duel kembali. Kita lihat bola-bola tinggi. Namun dua tim yang kami laga belum menemukan bentuk irama permainan mereka. Kita lihat kembali lagi adu badan yang menjuru ke pelanggaran. Bang Him panggilan rekan-rekan. Imran Muja. Kita lihat terlalu ke dalam. Remaja Muara Batu memberikan umpan. Kita lihat lagi-lagi sentuhan badan di udara tadi yang terjadi perebutan. Kita lihat tendangan bebas kembali lagi diberikan kepada tim remaja Muara Batu. Mando Mulyadi, putra kelahiran Paluh Me Gandapura ini. Ya, jauh ke depan. Kita lihat gagal. Sekarang serangan berbalik dilakukan oleh Rafika. Situasi berbahaya. Kita lihat di sana ada Madon Dybala. Namun dibayang-bayangi oleh Awek Wahyudi. Namun apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji. Namun kita lihat masih tergolong sangat berhati-hati dua tim yang bertanding pada sore hari ini. Seperti mana biasa, lapangan Cek Murung Dewantara dipadati oleh ribuan pasang mata. Apalagi pertandingan tinggal menyisakan 4 hari ke depan. Ya, kita lihat sekarang bola dikuasai oleh Rahmat Abu Bakar, Rahmat Sawang, putra Gampung Tengah Kecamatan Sawang. Kita lihat Haikal Neymar kerjasama dengan Muja. Kali ini kita lihat remaja Muara Batu mencoba menusuk areal berbahaya. Namun tenang sekali. Kita lihat gelandang bertahan yaitu saudara Arman, maksud kami Amar. Ya, kembali lagi serangan datang lewat kaki Rafika Duri. Namun terlalu ke dalam. Kita lihat remaja Muara Batu cukup tenang membangun serangan dari barisan belakang. Di sana ada Muja memberikan umpan melebar, namun terlalu ke dalam, terarah kepada penjaga gawang Martonis Abbas. Kita saksikan. Ya, jauh bola melambung tinggi. Kita lihat lagi-lagi perebutan kali ini. Di sana ada Ibrahim Panter. Oh, kita lihat esbal yang dilakukan oleh Rahmat Angga. 3 nama Rahmat sore hari ini tampil bersama tim remaja Muara Batu. Rahmat Kopral, Rahmat Sawang, dan Rahmat Angga. Madon Dybala, Neymar, maksud kami Amar. Kita lihat hilang penguasaan. Masih sangat berhati-hati. Kemarin sore memberikan kepuasan kepada kaum kami. Serangan jual beli tersaji di lapangan kebanggaan kita ini. Haikal Neymar. Kita lihat perebutan dicuri saja oleh Muari Dewantara. Namun kesalahan daripada Rahmat Kopral. Mampu kali ini kita lihat. Kembali lagi Renggo mencoba membuka areal berbahaya. Berjuang sendirian. Namun kita lihat 4 pemain coba dilewati oleh pemain bernomor 77 ini. Serangan berbalik di sebelah kiri. Areal pertahanan daripada remaja Muara Batu. Di sana ada Sabirin Idi. Juga mencoba melewati areal kotak penalti. Sangat sulit kali ini. Kita lihat sekarang bola ada di kaki Farhan.
memberikan umpan kepada Muaril Dewantara. Farhan kembali lagi. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Rahmadi. Cukup tenang pemain sudah di kartu kuningkan ini. Rahmadi selalu terjadi. Serangan berbalik kita saksikan. Renggo berhadapan dengan Imran. Berikan umpan melebar. Di sana kita lihat ada Rahmat Angga. Langsung bola diarahkan ke area berbahaya. Sebenarnya kita lihat Rahmat Angga tidak ada pengawalan di areal berbahaya. Hanya satu lawan yang dihadapi tadi adalah Mora Andika, pemain bernomor punggung 2. Masih 0-0 kedudukan. Kita lihat tanpa diperkuat oleh Iksan Ayub. Sementara remaja Muara Batu sedikit pincang. Karena kita lihat biasanya ritme permainan daripada tim remaja Muara Batu berawal dari kaki Iksan. Imran jauh ke depan. Mulia Munizar, kontrol yang kurang sempurna kita saksikan. John panggilan rekan-rekan. Skop duel terjadi. Mulia Munizar, Rahmat Kopral, putra kelahiran ya Mane Tulong. Ya, kita lihat tenang sekali kontrol dada yang dilakukan tadi oleh Muja jatan kami pemain nomor 9. Kita lihat ini dia Rahmat Sawang. Cukup tenang, Rahmat Kopral mencoba mencari rekan. Sebuah tendangan percobaan. Namun kita lihat tenang sekali penjaga gawang kelahiran Senemuk Blangmangat ini mencoba memutuskan sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Kopral panggilan rekan-rekan. Kita lihat kok duel terjadi. Kembali lagi. Ya, pelanggaran, sebuah tarikan dilakukan oleh Ibrahim. Kita lihat kali ini kembali lagi membahayakan gawang daripada Wahyudi. Tendangan kita lihat diberikan oleh wasit Arifin di luar area kotak penalti. Sekali-kali kami juga wajar berpesan, yang baru masuk potongan tiket jangan dibuang. Karena toko bangunan 1000 doa sore hari ini memberikan hadiah 2 kepada Anda. Amar dan Rahmadi berada di depan bola kali ini. Kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya Amar tepat ke pangkuan penjaga gawang Wahyudi atau Awe panggilan sehari-hari. Postur tubuh yang sangat ideal penjaga gawang kita saksikan. Ya, Wahyudi jauh kali ini. Imran, Mulia Munizar kerjasama dengan Muja. Kita lihat Muara Batu mencoba menguasai bola. 1-2 sentuhan memberikan manja mata penonton kami. Serangan kita lihat datang kali ini. Ya, Nekmin. Sayang, kita lihat berulang-ulang. Shooting di luar area kotak terlarang dilepaskan oleh remaja Muara Batu, belum tepat sasaran. Walaupun sebelah utara menyilaukan mata, namun Anda lihat sendiri ratusan penonton memadati pinggir lapangan sebelah utara pada sore hari ini. Karena belah renung tidak alert lagi bahasa kami. Ya, ini dia Rafika. Masih Rafika. 3-4 pemain coba dilewati. Kita lihat Sabirin ini mencetak gol terbanyak saat ini di CMC Jilid 2 dengan torehan 3. Kita lihat sliding yang sangat clean dilakukan oleh Rahmadi. Muja ya kalah body dengan kita saksikan di mana kita lihat sebuah benturan, di mana kita lihat Renggo tadi. Langsung kita lihat tendangan bebas. Ini yang perlu dijunjung tinggi. Kita lihat Renggo bersama Amar. Memang kita lihat saling mengenal. Lagi-lagi tendangan bebas didapatkan oleh tim yang disokong oleh anggota Dewan Iskandar Usman, Al-Falaki FC. Di sana kita lihat ada Anta Muliansyah. Namun apa yang terjadi? Kita lihat dibuang saja. Sebuah tindakan yang patut dilakukan oleh Renggo membersihkan areal pertahanan. Namun kurang jelas dari amatan kami apa yang terjadi. Namun sekali-sekali juga perlu Anda ketahui di mana dua tim telah lolos ke pertandingan putaran semifinal. Porela Raja yang kemarin sore tampil dengan pemain-pemain muda Liga Indonesia mengalahkan kandidat kuat calon juara Tiger FC Ahmad Limbing Aceh Timur. Wahyudi Awe jauh ke depan. Kita lihat terjadi perebutan. Namun lagi-lagi kita lihat sebuah gesekan
terjadi di depan wasit tadi. Muaril, spesialis tendangan bebas. Langgur, langgur. Yang menggerak gawang tadi, Uro. Cahaya Maduro ya. Tidak ada ruang yang kosong. Sore hari ini penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Aman. Namun kita lihat melewati jaring pengaman tembakan yang dilakukan oleh Amar. Lapangan meja gede. Kita ibu bola. Ya, masih 0-0 kedudukan. Belum berubah angka. Namun juga belum ada hal-hal yang berbahaya. Catatan kami panitia, dari dua tim yang kami laga masih dalam tensi sedang-sedang saja. Wahyudi, kita lihat kali ini jauh ke depan. Kita lihat terarah pada Rahmat Sawang. Mulia Munizar, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat langsung terarah kepada Renggu. Datang Mulia Munizar, masuk kami Muja, mencoba buka areal berbahaya. Namun kita lihat sangat sigap Imran, di mana kita lihat kembali lagi tendangan pojok di kiri gawang yang dikawal oleh Martonis kali ini. Apakah akan menjadi malapetaka bagi tim Al-Falaki Aceh Timur sore hari ini dengan tendangan pojok ini? 5 pemain remaja Muara Batu sudah siap menunggu di mulut gawang yang dikawal oleh Martonis. Kita saksikan. Ya, sudah dilakukan. Namun kita lihat membelakangi gawang daripada Martonis tadi. Remaja Muara Batu lolos ke pertandingan putaran kedua setelah mengalahkan tim Dekpan Kota Langsa. Sedangkan Al-Falaki mereka mengalahkan tim Digantara Kabupaten Birun di lapangan kebanggaan kita ini. Anta Amar mencoba menerobos pengawalan. Muarin sekarang mencoba menyisir sendirian. Kita lihat di sana masih ada Madon Dibala. Kita lihat tidak henti-henti. Tendangan bebas didapatkan oleh tim Al-Falaki FC. Patah gol. 3-2 pemain melakukan pagar hidup. Kita saksikan kali ini kembali lagi Amar dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas di luar areal 12 pas. Amar, kita lihat yang kedua kali merepotkan petugas bola kami. Ya, sudah 2 kali tendangan bebas dilakukan oleh Amar, merepotkan petugas bola. Kita saksikan. Ide likoi dia. Buat murah dia mulanya dicoy. Wahyudi. Tiga itu mah. Jauh kali ini. Rahmat Sawang, di sana masih ada Anta. Kita lihat menghalau saja bola keluar dengan sundulan. Kita lihat sangat berhati-hati pertandingan yang sedang tersaji pada sore hari ini. Karena ini bisa dikatakan laga yang memberikan satu kebanggaan. Karena dua tim ini beda kabupaten, bisa dikatakan Aceh Timur dan Aceh Utara sedang berhadapan. Imran. Ini dia, kita lihat terlalu melebar umpan yang diberikan oleh Farhan. Sabirin. Kita lihat umpan berpindah sisi, namun tenang sekali. Kita lihat serangan coba dibangun kembali oleh Muja. Lagi-lagi kita lihat sebuah pelanggaran di depan pengadil pertandingan. Rahmat Kopral. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Perebutan kembali lagi antara Rahmat Sawang dan Muammar. Kali ini Julali. Kita lihat perebutan terjadi, di mana kita lihat Rahmat Kopral, Muja berbahaya. Namun kita lihat lagi-lagi tepat pada posisi Martonis kali ini. Martonis
melambung tinggi. Kita lihat lagi-lagi Ibrahim Panser berduet dengan Sabirin Idi. Ya, ini jelas kita saksikan sebuah pelanggaran karena tangan tadi yang sempat dimainkan, di mana kita lihat wasit Arifin tidak memberi toleran kepada kedua tim bermain kasar. Kita lihat baru saja pemain bernomor 9 yaitu Muja dikartu kuningkan oleh wasit Arifin tadi. Tendangan bebas kali ini dilakukan sendiri oleh mantan punggawa tim Macan Kemayoran Persija Jakarta, Mora Andika, yang juga pernah terpinang oleh Villa 2000 Jakarta. Lama bersama PSBL Langsa, putra kelahiran Gede Krungguku Dewantara. Kita lihat sangat berhati-hati ketimbang dengan pertandingan pada sore kemarin yang sudah tersaji di lapangan kita ini. Muammar, Imran masih mencoba mencari rekan. Umpan dilambungkan ke mulut gawang. Kita lihat tertangkap offset tadi, di mana Saifuddin atau Sabirin, di mana kita lihat Sabirin untuk sementara masih kami tempatkan di tangga juara, pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 3. Rahmadi, Muaril Dewantara mencoba membuka ruang. Kita lihat sebuah perebutan langsung terjadi, sebuah skrimmage tadi disapu bersih kembali lagi. Kita lihat serangan berbalik lewat kaki Muja kerjasama dengan Rahmat Sawang, dibayang-bayangi kita lihat oleh Anta. Ya, kali ini masih mencoba mengutang-atik si kulit bundar, memindahkan umpan, sebuah peluang konstruksi adalah kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi ya, Rahmat Angga sulit menerobos area berbahaya karena kita lihat dikawal oleh Rahmadi. Namun apa yang terjadi? Kita lihat membuahkan tendangan pojok kali ini. Ya, 3 hadiah telah kami persiapkan kepada Anda. 1 dari ADG Printing Dewantara, 2 dari toko bangunan 1000 Doa Pasar Impres Prumani. Yang kesekian kali tendangan pojok kita lihat didapatkan kali ini. Ya, sudah dilakukan namun terlalu jauh dari areal kotak terlarang. Masih ada Renggo kita saksikan. Renggo dibayang-bayangi oleh Rahmadi, 1 lawan 1 kali ini. Kita lihat berbahaya kali. Oh, lagi-lagi Aro Bahasa Pidi di area kotak penalti. Ya, kembali lagi kita lihat serangan dilakukan oleh Amar, melebar kepada Madon Dybala. Lemparan ke dalam saja, terarah kita lihat kepada Anta. Sekarang kita lihat umpan menyilang diberikan oleh Anta, namun di sana ada Julali. Kita lihat perebutan terjadi. Kembali lagi bola dikuasai oleh Amar. Masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada Al-Falaki FC. Ya, ada. Ya, masih 0-0. Bagi Anda yang baru datang, belum ketinggalan menyaksikan pertandingan hari ketiga putaran 8 besar. Kita lihat lepas kali ini Haikal Neymar. Namun apa yang terjadi? Kita lihat salah satu pemain daripada Al-Falaki terjatuh kali ini. Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apakah diurat dengan bahasa lokal atau kambuh penyakit awai? Jangan. Ini belum peluang. Ini kuat raja. Kita doakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu pemain daripada tim Al-Falaki FC. Kita lihat 2 spesialis tulang dimasukkan. Yo, Peng. Ya, masih dalam perawatan. Kalau nggak salah kami pemain bernomor 6 Muammar. Ya, sembari kita menanti pertandingan bergulir kembali,
kami mengabarkan kepada Anda, besok dua tim Aceh Utara dari dua kecamatan berbeda, di mana tim Jamuan Putra, bukan kami mengada-ngada, mereka menurunkan beberapa pemain bintang, semisal seperti mantan pemain yang pernah dipanggil oleh PSMS Medan, Penceng Kuala Simpang, Adi Bayor, PSBL Langsa, Musliadi, juga masih ada Dani TNI. Kita lihat nampaknya, ya, Muammar tidak sanggup lagi melanjutkan jalannya pertandingan, terpaksa digotong keluar. Siapakah yang akan dipersiapkan? Apakah ya DY atau Anthony Lai? Karena kita lihat DY, Roni dan Anthony Lai. Roni adalah penjaga gawang, namun kita lihat siapakah yang akan menggantikan posisi daripada Muammar ini. Seandainya Muammar tidak bisa lagi melanjutkan jalannya pertandingan, bisa dikatakan, ya, tim sekuat Al-Falaki sedikit pincang. Karena catatan kami, ya, Ammar adalah motor penggerak irama permainan dari tim Al-Falaki FC. Ya, langsung kita lihat Iskandar Usman mengambil keputusan di mana Muammar nomor punggung 6 ditarik keluar, langsung dimasukkan mantan punggawa PSBL Langsa, Anthony Lai. Putra kelahiran Panten Labu, Anthony Lai menggantikan posisi daripada Muammar. Kita lihat Anthony. Warir. Tendangan kurang juga. Warir. Ya, masih 0-0. Babak pertama kita lihat, walaupun usia pertandingan telah memasuki menit-menit akhir sore hari ini, namun kita saksikan kedudukan belum ada perubahan. Ya, kita lihat ini dia, Rahmadi, center back sebelah kanan daripada Al-Falaki. Rahmadi langsung diarahkan kepada Anthony, dibayang-bayangi, kita lihat oleh Nekmin panggilan sehari-hari. Nampaknya kita lihat tarikan dilakukan oleh Anthony, di mana kami saksikan peragaan yang dilakukan oleh Awi 2, saudara Dahlan. Juga salah satu kita lihat pengadil pertandingan yang baru-baru ini tampil di Liga Indonesia. Wahyudi melambung tinggi. Di sana kita lihat ada Madon Dybala. Skop duel terjadi. Ini dia Muja. Umpan gratis diberikan kepada Anthony Lai oleh Muja. Kita lihat Anthony yang masih memiliki stamina yang sangat prima pada sore hari ini. Kita lihat lagi-lagi menyentuh kaki Anthony. Muja. Ya, kita lihat Muja menguasai bola. Terus kita lihat menggerakkan kepala kemana ya arah bola akan diberikan. Muari kita saksikan mengambil ancang-ancang sang kapten kesebelasan daripada tim Al-Falaki Aceh Timur ini, Mora. Perebutan kita lihat masih terjadi kejar mengejar. Reja Rafika, tendangan sudut di kanan gawang daripada Wahyudi. Namun apa yang terjadi? Cantik sekali. Kita lihat dipetik saja. Kembali lagi. Kita lihat sambungan kaki kiri daripada Saifuddin tadi masih menyilang di kiri tiang gawang yang dikawal oleh Wahyudi. Saifuddin nama asli, Sabirin panggilan sehari-hari. Pemain si kencang lari yang pernah mengalahkan kecepatan pelangi mati. Ya, kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Rahmat Kopral coba dikejar oleh Rahmat Sawang. Kita lihat ini dia Rahmat Sawang mencoba melepaskan diri. Putra Gampung Tengah ini, namun hanya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi. Sebetulnya gisi kan di kepegang pengumuman. Mana uji burung? Bangkok barangnya. Beri dia. Mana?
Ayam jago. Gihnya. Ayam cegun. Ayam jago ya. Chicken. Mana muge penolinya. Ya, lagi-lagi kurang jelas dari amatan kami apa yang terjadi. Kita lihat Rahmat Sawang. Masih ada Imran di belakang. Terjadi perebutan, kita lihat di kiri. Areal pertahanan daripada Al-Falaki. Ngobrol kontrol sebentar. Mencoba mencari ruang tembak, kita saksikan. Terpaksa umpan digeserkan kepada pemain bernomor 19. Kita lihat, ini dia. Mulia Munizar. Masih kita lihat umpan tarik dari kotak penalti. Di sana ada Rahmadi. Oh, peluang cantik sekali di kotak penalti. Namun kita lihat lagi-lagi. Ya, pemain-pemain remaja Muara Batu mengepung jantung areal pertahanan. Namun cukup tenang, kita lihat Imran membersihkan areal kotak terlarang. Di mana kita lihat gempuran berulang-ulang dari segala lini dilakukan oleh tim asuhan Ade Julfatli. Tarkam Nusantara. Instagram je. Kamu tengah dengan dulu ya. Gambar dia dah. Ya, crossing masih ada. Kita lihat Anda, Muja, Renggu, Nemin, kembali lagi umpan crossing. Kita lihat serangan bergelombang telah dilakukan kali ini. Di mana kita lihat Reja Rafika, di mana kita lihat tim asuhan Adik Julfatli memanfaatkan kepincangan daripada Al-Falaki. Karena kita lihat sekuat daripada tim Al-Falaki. Arman masuk kami, Amar. Ya, tanpa terasa 35 menit laga pertandingan.